Halo pemirsa Autoviva dan 100kpj.com, ketemu lagi dengan saya Jeffrey. Saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk mereview langsung Wuling Alphest yang resmi diluncurkan oleh Wuling Motors di ajang Indonesia International Motor Show pada 16 Februari 2023 di J-Expo Kemayoran. Wuling Alphest sempat menjadi sorotan di awal kemunculannya karena mobil yang meramaikan ceruk pasar SUV compact dengan konfigurasi 5 penumpang ini memiliki harga yang sangat terjangkau pemirsa dibandingkan dengan para pesaingnya seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Sonet, atau Suzuki Grand Vitara. Wuling Alphest ditawarkan dalam 3 varian. Harganya mulai dari 209 juta sampai 295 juta on the road. Nah, kebetulan Wuling Alphest yang kami review saat ini adalah tipe tertinggi atau tipe EX. Melihat dari desainnya, mobil ini mirip dengan versi Cinanya. Di sana juga sudah ada, tapi beda nama ya. Di sana namanya Xinchi. Nah, Wuling Alphest secara dimensi dibuat lebih compact dibandingkan Almas. Cuman dari pesaingnya seperti HR-V, Creta, dan Grand Vitara, mobil ini memiliki dimensi yang sedikit lebih panjang sehingga besar kemungkinan ruang kabinnya lebih lega, begitupun dengan bagasinya pemirsa. Ini mesin Wuling Alphest. Mesinnya sama dengan para pesaingnya, 1500 cc, non turbo. Jadi dia nggak bisa dikomparasi dengan Chery Omoda 5 atau HR-V tipe RS atau tipe tertinggi yang mesinnya sudah dilengkapi turbo. Mesin 1500 cc DOHC punya Alphest ini serupa basicnya sebenarnya dengan Convero. Cuman secara input tenaganya dibedakan oleh Wuling Motor. Alphest ini memiliki tenaga maksimal 105 dk di putaran 5.800 rpm dan torsinya 143 Nm di 4.000 rpm. Tenaganya itu disalurkan melalui transmisi CVT ke roda depan. Jika kita melihat dari detil di bagian bonetnya ini cukup rapi pemirsa. Meskipun harganya 200 jutaan, Wuling benar-benar memperhatikan. Lihat, catnya aja tuh dibuat masih rata nih di sini nih. Tuh, ini juga nggak dilupain nih pemirsa. Catnya tetap dibuat rata, nggak ada tuh namanya bagian-bagian yang belang, dan sudah dilengkapi dengan peredam. Cuman ya karena secara dimensinya juga dibuat lebih panjang dan lebih lebar, jadi mesin 1500 cc ini terlihat nggak begitu padat di dalam sini nih. Jadi masih ada ruang kosong gitu. Secara desain dari eksterior, Wuling Alphest memiliki bentuk yang cukup modern. Dia sudah memiliki emblem dengan warna chrome, grillnya dibuat dengan cukup besar, banyak lubang di sini untuk udara masuk ke dalam mesinnya. Terus penerangan utamanya pun sudah LED, dilengkapi dengan DRL sebagai pemanis. Di sini di bagian bawahnya dilengkapi dengan aksen chrome di bagian bawah bumper. Sekilas mobil ini mukanya jelas berbeda dari Wuling Almas pemirsa. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Di bagian samping, untuk menekankan unsur SUV, di sini diberikan aksen over fender. Di sini jarak antara roda dengan spakbor dalamnya ini cukup tinggi pemirsa. Untuk peleknya, Wuling Alphest ini memiliki ukuran 16 inci depan belakang dibalut ban 205/60. Nah, mobil ini juga sudah dirakit lokal oleh Wuling Motor, jadi bukan impor, maka tidak heran harganya juga bisa lebih terjangkau. Nah, terus untuk sistem pengeremannya pemirsa, di bagian depan sudah cakram disc brake. Di bagian belakang juga sudah cakram pemirsa, jadi depan belakang ini sudah cakram pengeremannya. Belum lagi dilengkapi dengan teknologi pendukungnya seperti ABS dan EBD. Untuk di bodi bagian samping, desainnya dibuat simple, nggak banyak garis tajam atau nggak banyak lekukan. Jadi dibuat rata aja nih, dibuat terlihat lebih minimalis. Di bawahnya juga diberikan aksen chrome di bagian bawah bodinya. Spionnya dibuat sedikit agak melancip, terus terdapat juga lampu sen di sini untuk menekankan unsur SUV. Di bagian atapnya terdapat roof rail
yang dibuat tidak sewarna dengan bodi. Nah, karena ini tipe tertinggi, jadi ini warnanya dual tone ya pemirsa. Jadi perpaduan antara merah dan hitam di bagian atap dan pilarnya. Ini untuk pengisian bensinnya ada di sebelah kanan pemirsa. Nah, di bagian belakang, kalau kita lihat nih dari bagian pilar D-nya sampai ke bodi belakang sini, sekilas masih seperti kayak Almas ya. Cuman lebih minimalis aja. Nah, di bagian belakang, kacanya dibuat cukup landai, agak besar, cuman belum dilengkapi dengan defogger. Tapi sudah ada wiper nih untuk menghilangkan air atau embun, terus terdapat juga spoiler dan high mount stop lamp di sini. Antenanya sudah shark fin. Terus desain bagasi belakangnya cukup compact dan cukup modern pemirsa. Lagi-lagi Wuling juga tidak memainkan banyak garis tajam atau garis yang cukup rumit di desain bodinya ini. Cukup simpel dilihatnya. Terus terdapat emblem 5 berlian mereka yang sudah dilapis chrome, karena sebelumnya kan Wuling itu memiliki emblem yang berwarna merah. Di sini tulisan Alphest-nya, terdapat reflektor, terus bumpernya dipadukan dengan bahan plastik hitam dan aksen chrome. Sangat keren pemirsa mobil ini. Secara desain minimalis, nggak neko-neko gitu. Lampu belakangnya juga sudah LED buat pengeremannya. Begitupun dengan lampu seinnya pemirsa. Sekarang kita lihat bagian interiornya ya. Untuk masuk ke dalam kabin atau ke dalam mobil Wuling Alphest, kita tidak perlu lagi memasukkan anak kunci pemirsa. Karena kuncinya tinggal cukup dikantongin dan kita tinggal menekan tombol yang ada di handle pintunya. Desain Wuling Alphest benar-benar dibuat modern, mewah, meski harganya terjangkau pemirsa. Bahan materialnya juga tidak murahan banget. Ini masih sama serupa dengan sekelasnya. Terus di sini diberikan balutan semi kulit sehingga terlihat lebih premium. Memadukan warna black piano atau hitam metalik. Dan yang cukup menarik pemirsa adalah desain konsol tengahnya tuh terlihat sangat berbeda dari mobil Wuling yang sudah ada sebelumnya yang ada di Indonesia pemirsa, seperti Almas, Convero atau Cortez. Desain transmisinya juga cukup keren nih pemirsa nih. Bentuk tuasnya. Head unitnya ini ukurannya sangat besar ya. Dibuat model floating gini jadi tidak menyatu di dalam dashboard, jadi berada di luar seperti ini. Panel instrumennya yang menjadi sumber informasi saat Anda berkendara. Ini juga sudah full digital. Desain setirnya juga cukup unik. Ini mirip kayak mobil-mobil Kia. Dibuat patah di bawah gini. Jadi tidak setengah lingkaran, langsung dipatahin di bawah kayak gini nih. Dan compact banget nih bentuk setirnya pemirsa. Terus di bagian door trimnya memadukan bahan semi kulit dengan jahitan warna abu-abu. Di sini diberikan kayak aksen-aksen silver, warna-warna karbon seperti ini. Terus yang menarik ya pemirsa, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Nih, ini sudah ada sunroof ya tuh. Bisa dibuka meskipun ukurannya tidak terlalu besar, cuma setidaknya dia bisa bikin para pesaingnya itu ketar-ketir. Wuling Alphest ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang disebut ADAS atau Advanced Driving Assistance System. Secara fungsi seharusnya serupa dengan Almas RS. Jadi mobil ini bisa membaca marka jalan berkat sensor dan radar yang ada di area luar mobil, dan bisa mengontrol kendali setir atau melakukan pengereman otomatis. Nah, kalau ADAS yang ada di Almas RS, dia bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya pemirsa. Jadi ketika ada mobil di depan, kita tinggal setting aja nih dari cruise control ya. Jadi secara nggak langsung mobil ini akan berjalan sendiri. Kita nggak perlu nekan pedal gas. Pas saat pengereman pun dia juga akan melakukan pengereman mengikuti kendaraan yang ada di depannya. Jadi sangat canggih pemirsa. Dan ada dua fitur lagi nih yang bikin dia menjadi bahan perhatian ya. Dengan harganya 200 jutaan, Wuling Motor memberikan fitur di dalam Alphest, yaitu sistem konektivitas dapat menghubungkan mobil dengan smartphone yang disebut Internet of Vehicle. Dengan fitur tersebut, pemiliknya bisa mengontrol mobil dari jarak jauh melalui aplikasi dan jaringan internet. Jadi mulai dari menghidupkan mesin, membuka jendela misalnya, atau menghidupkan AC, mengetahui posisi parkir terakhir mobil ada di mana,
Itu bisa dipantau langsung dari handphone, dari jarak jauh. Misalnya Anda sedang ada di luar kota, mobil di dalam garasi. Terus gimana caranya nih mobil biar tetap dipanasin, biar mesinnya tetap prima gitu kan, karena lama nggak dipakai, bisa tuh dinyalain dari jarak jauh selagi jaringan internetnya stabil. Terus yang tidak ketinggalan dan yang menjadi ciri khas Wuling di Indonesia adalah fitur perintah suara atau Wuling Indonesian Command. Jadi Alphest ini juga sudah dilengkapi dengan WIN pemirsa. Jadi ketika Anda ingin membuka jendela, mengatur suhu AC, terus membuka sunroof, itu bisa dengan fitur perintah suara. Nanti kita praktekkan. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Oh, keren. Tutup sunroof. Alright. Halo Wuling, buka jendela. Membuka jendela kembali. Tutup jendela. Menutup jendela kembali. Halo Wuling, Halo. atur suhu AC. Mengatur ke suhu minimum. Sip. Untuk posisi tinggi saya 175 cm, visibilitas Wuling Alphest ini cukup baik. Saya masih bisa melihat kap mesin, kanan kirinya mudah dipantau. Setirnya, coba kita lihat dulu. Oh, setirnya hanya ini aja nih. Hanya atas bawah. Nah, bisa diaturnya hanya atas bawah aja pemirsa. Terus untuk joknya, tuh ini ini posisi berkendara saya yang nyaman nih. Headroomnya juga masih terbilang luas, meskipun hanya setengah jengkal, cuman masih tergolong aman. Tempat penyimpanan cukup banyak pemirsa nih. Di sini ada 1, 2, di sini juga ada. Ini ada untuk power outlet untuk mengisi daya handphone. Terus pengaturan spion kanan kiri sudah elektrik. Speakernya juga sini terdapat tweeter juga. Jadi ada cukup banyak. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Seperti apa sih kenyamanannya kalau duduk di bangku baris kedua. Untuk posisi duduk di bangku baris keduanya sangat nyaman pemirsa. Beneran. Saya mikir ketika berkendara jarak jauh dengan mobil ini tidak ada rasa pegel, terutama di bagian bawah kaki. Tuh lihat, paha saya menapak di jok bangku baris keduanya yang sudah dibalut bahan semi kulit, sama dengan di bagian depan. Headroomnya juga ya masih dikatakan tergolong aman. Terus di sini di sini tidak ada armrest, jadi sini hanya untuk penumpang. Jadi bisa 3 penumpang nih, 2 penumpang dewasa, yang 1 mungkin penumpang anak-anak. Dan sudah dilengkapi dengan Isofix. Jadi kalau Anda ingin meletakkan bangku khusus untuk anak kecil, bisa pemirsa. Terus ini headrestnya juga bisa diatur. Tuh tinggi rendahnya, wah enak pemirsa tuh. Ini posisi saya nih di belakang nih kalau sedang menjadi penumpang. Sabuk pengamannya sudah 3 titik di setiap bangku. Untuk AC-nya diletakkan di tengah. Jadi untuk hawa dingin ke penumpang belakang juga masih bisa dirasakan optimal karena ada lubang AC di sini, double blower. Di sini ada colokan handphone, jadi nggak perlu berebutan dengan penumpang yang ada di depan. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Ini mobil harganya 200 jutaan. Cuman kita buka bagasinya tinggal begini doang nih. Canggih dong. Untuk sekelas ya, SUV compact dengan 5 penumpang, bagasi Alphest tergolong luas, mendapatkan permukaan yang datar. Terus menariknya pemirsa, ini kayak mobil-mobil premium, jadi di bagasi belakangnya juga tetap dikasih lampu. Sekarang kita coba ya, kita lipat bangku baris keduanya. Apakah dia mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas dari para pesaingnya? Yuk kita lihat. Aduh. Ya, ternyata kita nggak bisa ngelipat dari bagian belakang pemirsa. Kita ngelipatnya harus dari bagian depan. Jadi kita harus buka pintu baris kedua dulu, baru bisa ngelipat joknya. Yuk. Nah, gimana sih cara ngelipat joknya? Oke, kalau kita ingin mendapatkan ruang bagasi yang rata, jok ini bisa dibuka pemirsa.
ini sangat berbeda dari para pesaingnya. Lihat ya. Nih, oke. Nah, copot ya joknya. Tinggal kita tarik yang ini. Set. Nah. Alright. Begitupun dengan bagian sini. Jadi, ketika ini sudah dilipat semua, ini ruang bagasinya jadi rata pemirsa. Tuh, bisa. Mau cobain nggak gue tiduran di sini? Luas tuh, lihat tuh. Bisa tuh. Ya, bisa tiduran tuh. Cuman kita nggak boleh tiduran di dalam mobil. Berkat tadi nih. Ini cukup inovasi juga nih yang dilakukan Wuling. Joknya bisa dibuat kayak begini sehingga dia bisa mendapatkan ruang bagasi yang rata. Oke, begitu aja. Sekarang kita coba gimana sih rasanya Wuling Alphest. Yuk. Oke pemirsa Autoviva dan SalesKPJ.com, sekarang kita coba nih Wuling Alphest. Seperti apa sih rasa mobil SUV compact dengan harga 200 jutaan ini? Yuk kita jalan. Radius putarnya cukup oke. Nah sekarang kita lewatin jalan yang tidak rata lagi nih. Lewatin garis kejut, coba kita rasakan suspensinya. Melewati jalan yang tidak rata dan sedikit hantai. Wow. Enak-enak suspensinya, nggak keras dan nggak empuk, pas. Nah, ini kita area test drive-nya melewati jalan konblok, jadi sedikit tidak rata, tidak seperti aspal pada umumnya. Oke pemirsa Autoviva dan 100 KPJ, saya sudah selesai nih mencoba Wuling Alphest di area J Expo Kemayoran dengan permukaan jalan konblok tentu tidak rata, dan tadi juga beberapa kali melewati rintangan seperti garis kejut, terus tanjakan yang terbuat dari bahan besi yang tidak rata. Menurut saya suspensinya sangat nyaman pemirsa, dan ternyata si Alphest ini sektor kaki-kakinya sama seperti Almas Hybrid. Jadi bagian belakangnya itu torsion beam, jadi nggak ada per. Di bagian depan independen yang ada per. Nah hal itulah yang membuat bagian belakangnya tetap rigid, mengikuti pergerakan setir. Jadi fun to drive-nya dapat banget. Gejala limbungnya juga minim untuk seekor atau sebuah SUV compact. Terus mesin 1500 cc-nya responsif dari putaran bawah. Tadi saya merasakan sangat responsif untuk sekelas mobil yang dimensinya cukup besar seperti ini dengan mesin 1500 cc. Transmisi CVT-nya juga perpindahan giginya sangat halus. Radius putarnya juga menurut saya sudah cukup untuk sebuah SUV. Jadi untuk meliuk-liuk atau saat bermanuver tuh enak banget, setirnya juga enteng. Jadi fun to drive-nya dapet lah si Wuling Alphest ini. Tapi untuk kecepatan maksimalnya atau handlingnya maksimalnya tuh kalau dipakai di jalanan tuh seperti apa, terus konsumsi bahan bakar juga kita belum bisa mengukur dan belum ada data pastinya. Jadi ditunggu saja sesi test drive lengkapnya. Untuk saat ini review kami soal Wuling Alphest sampai situ saja. Jangan lupa di subscribe, di like video ini jika Anda menyukai video ini. Untuk mengetahui lebih lanjut berita soal Wuling Alphest bisa mengunjungi viva.co.id atau 100kpj.com. Dan sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye!